Kabupaten Grobogan yang berada di Jawa Tengah sebelah timur, mungkin namanya masih cukup asing di telinga kita. Berjarak sekitar 65 km dari kota Solo dan 85 km dari kota Semarang, daerah ini ternyata menyimpan potensi keindahan alam yang luar biasa. Berada di jalur pegunungan Kendeng, Grobogan memiliki beberapa objek wisata alam yang menarik, salah satunya yaitu Gua Lawa dan Gua Macan. Seperti namanya, destinasi wisata ini merupakan sebuah gua yang memiliki pesona luar biasa di dalamnya. Stalagmit dan stalaktit yang terbentuk alami menciptakan kekaguman bagi siapa saja yang melihatnya. Dan kali ini, Liputan Khusus Semarang TV berkesempatan mengulas objek wisata yang menyuguhkan keindahan alam yang sangat indah ini. Bersama Valentania, mari kita simak ulasannya. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Valentania dalam program acara Liputan Khusus Semarang TV. Pemirsa, kali ini masih di Kabupaten Grobogan. Saya akan kembali mengajak Anda untuk mengulik salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini. Dan kali ini saya sudah berada di Gua Lawa dan Gua Macan. Nah, penasaran seperti apa sih keunikan dari gua ini? Yuk, ikuti saya. Tempat wisata di Grobogan kian bertambah dengan seiringnya perkembangan zaman yang tadinya merupakan wisata terbengkalai. Kini mulai dikembangkan, salah satunya adalah Gua Lawa dan Gua Macan yang berada di desa Sedayu ini. Gua Macan dan Gua Lawa merupakan salah satu tempat wisata Grobogan yang cukup terkenal. Kedua gua ini merupakan gua yang terbentuk secara alami yang berada pada sebuah gunung batu kapur di kawasan Pegunungan Kendeng dan letaknya berada di wilayah terpencil. Gua Lawa dan Gua Macan ini merupakan objek wisata yang saat ini dikelola Dispora Budpar Kabupaten Grobogan, di mana kedua gua tersebut berada di satu lokasi dan letaknya bersebelahan. Terletak di Dusun Watusong, Desa Sedayu, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atau berjarak kurang lebih 14 km dari kota Purwodadi melalui Jalan Purwodadi Pati. Untuk sampai ke lokasi ini, wisatawan bisa menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor ataupun mobil. Namun medan jalan yang menuju lokasi penuh tanjakan dan juga turunan sehingga perlu kehati-hatian. Dari jalan raya sudah terlihat gapura pintu masuk objek wisata ini. Namun untuk mencapai ke lokasi gua itu sendiri masih berjarak sekitar 2 km lagi. Untuk masuk ke objek wisata, setiap orang cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Banyak wisatawan yang berdatangan ke tempat ini untuk menikmati keindahan Gua Macan dan Gua Lawa. Menurut literasi sejarah yang ada, keberadaan gua ini disebabkan dari aktivitas vulkanik dan gerakan sistematik yang telah berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Stalaktit dan stalagmit yang dimiliki itu sendiri berusia ratusan tahun. Suasana di sekitar dua gua ini terasa sangat asri. Pepohonan dan tanaman terlihat begitu hijau, berpadu apik dengan udara segar khas dataran tinggi. Kalian akan merasakan sensasi asiknya berjalan ditemani hembusan angin sepoi-sepoi selama berada di kawasan ini. Begitu memasuki gapura pintu masuk, Gua Lawa adalah destinasi pertama yang bisa ditemui. Gua Lawa berada di dekat pintu masuk yang berada di sisi kanan setelah jalur menanjak. Nah, pemirsa, kali ini tepat di belakang saya ini sudah ada Gua Lawa. Jadi salah satu destinasi wisata yang tentunya ada di Kabupaten Grobogan yang tadi saya sampaikan, dan penasaran seperti apa sih suasana di dalam Gua Lawa ini? Yuk ikut saya.
panorama keindahan yang tercipta dalam Gua Lawa sangat mengagumkan. Hampir di setiap sudutnya nampak begitu eksotis. Apabila beruntung, kita dapat melihat sekumpulan kelelawar yang bertengger di atap stalaktit maupun berterbangan di sisi gua. Hal ini menjadi pemandangan menarik yang jarang kita temui di perkotaan. Area di dalam Gua Lawa terlihat sangat luas dengan daya tarik dari deretan stalaktitnya. Pemandangan stalaktit yang sangat indah akan terlihat jelas di bagian ruangan dari Gua Lawa ini. Karena di bagian atas sisi kanan dan kiri terdapat sebuah lubang yang menyinari seluruh bagian ruangan gua dari sinar matahari secara langsung. Stalaktit yang meruncing ke bawah yang berada di atap gua tersebut terjadi karena adanya proses pelarutan air berkapur yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk stalaktit yang berbentuk runcing dan sangat indah. Gua Lawa memiliki kedalaman sekitar 200 meter. Kehadiran lampu warna-warni di dalamnya membuat pemandangan sekitar semakin menakjubkan. Juga sekaligus menepis image wisata gua yang selama ini identik dengan kesan gelap dan angker. Bagi Anda yang senang berfoto rame-rame ataupun selfie, tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen di objek wisata Gua Lawa ini. Setelah puas mengeksplor keindahan Gua Lawa, pengunjung dapat melanjutkan perjalanannya menuju Gua Macan. Destinasi ini cukup mudah dijangkau, namun lokasinya sedikit berada di ketinggian. Pengunjung harus menapaki tangga untuk bisa menggapai tempat ini. Saat menapaki jalan, pengunjung akan disuguhkan pemandangan berupa deretan batuan kapur. Ya pemirsa, kalau tadi saya sudah mengajak Anda untuk mengulas ada apa aja sih yang ada di dalam Gua Lawa, dan kali ini saya sudah berada di pintu gerbang atau akses masuk dari Gua Macan. Tadi kalau dari Gua Lawa kita diajak naik sedikit, terus kita langsung bertemu dengan Gua Macan. Nah, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengulik ada apa sih yang di Gua Macan ini. Yuk, ikuti saya terus.
Beberapa sarana dan tambahan wahana pun dibangun di Gua Lawa dan Gua Macan. Di antaranya gardu pandang 2 lantai, pagar keliling, gapura identitas, parkir, serta pedestrian jalan. Pembangunan gardu pandang di puncak tertinggi Gua Lawa dan Gua Macan ini bisa memanjakan pengunjung untuk bisa menyaksikan sunset atau sunrise. Di samping itu, pengunjung juga bisa melihat pemandangan alam dari atas ketinggian. Buat camping pun rasanya juga cocok. Setelah lelah menjelajahi Gua Lawa, wisatawan bisa beristirahat di spot-spot yang tersedia. Salah satu yang jadi favorit wisatawan adalah area gazebo dengan pepohonan tinggi di sekitarnya. Pohon-pohon tersebut membuat tempat ini terasa sangat teduh meskipun di siang hari. Pada kesempatan tersebut, tim liputan khusus Semarang TV berkesempatan mewawancarai Kepala Dispora Budpar Kabupaten Gerobokan, Edi Santoso. Beliau menceritakan latar belakang Gua Lawa dan Gua Macan yang tadinya merupakan wilayah perkebunan, kemudian barulah sekitar tahun 2019, wilayah tersebut dikelola oleh Dispora Budpar Kabupaten Gerobokan. Wisata ini menjadi salah satu wisata yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Gerobokan saat ini, mengingat wilayah Jatipohon memiliki banyak potensi yang sangat berlimpah. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Edi Santoso selaku Kepala Dispora Budpar Kabupaten Gerobokan, dan kita akan menggali terkait dengan potensi yang ada di wisata Gua Lawa dan Gua Macan ini sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa dijelaskan ini mungkin terkait dengan apa sih Pak yang melatar belakangi wisata ini? Wisata Gua Lawa dan Gua Macan ini sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Yang dari latar belakang Gua Lawa Gua Macan waktu kami tahun 2018 ini masih rumit lah, masih banyak tanaman jagung, banyak tanaman itu. Karena secara untuk potensi wisata waktu itu ya agak berkurang. Karena belum bisa tertata seperti sekarang. Dulu masih tanah-tanah lah. Dengan berlatar belakang pemerintah daerah hadir dan pemerintah pusat hadir, bisa memberikan yang terbaik kepada Gua Lawa dan Gua Macan sampai sekarang ini. Dengan potensi-potensi yang bagus, mulai dari 2 sisi gua, yang di bawah itu Gua Lawa, yang di atas Gua Macan. Nah, dari Gua Lawa dan Gua Macan ini memang berbeda. Dari masuknya dan keluar juga berbeda, akan tetapi punya makna yang berbeda juga, seperti itu. Di dalam objek wisata Gua Macan, ini tidak cukup guanya, juga ada gardu pandang, ini juga. Jadi bisa melihat pemandangan alam yang sampai sore itu enak, dipandang mulai dari sebelah timur, utara, selatan, barat juga akan kelihatan semua. Jadi di dalam Gua Macan ini objek wisata yang tidak kalah dengan objek wisata lainnya. Tidak jauh-jauh dari Kabupaten Gerobokan kami menghimbau dan berharap untuk para wisatawan nantinya itu bisa ke Gua Lawa dan Gua Macan untuk yang terbaik. Nah, dari satu sisi latar belakang inilah kami berharap kedepannya akan lebih meningkatkan potensi wisata yang lebih baik, seperti itu. Oke, berarti ini mulai dilakukan pemugaran ini juga sebagai upaya dari pemerintah untuk menggait wisatawan untuk hadir di Kabupaten Gerobokan untuk menikmati wisata yang telah disuguhkan seperti itu, Bapak? Iya, benar. Dengan adanya pemerintah daerah di sini, dengan menyuguhkan objek wisata yang terbaik di Kabupaten Gerobokan, bisa dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Ini kalau untuk pemerintah daerah. Untuk masyarakat bisa untuk berekreasi dan refreshing. Untuk mungkin kaum pemuda bisa untuk camping. Ini juga ada tempatnya camping. Jadi agak enak lah, kita fleksibel. Yang terbaik malam kita mau camping, listrik juga ada. Jadi bisa para pemuda
Terus anak-anak mungkin dari kalangan mulai dari anak sampai dewasa, sampai mbah-mbah. Ini bisa menikmati yang ada di Gua Lawat dan Gua Macan. Dan jalan pun tidak sulit aksesnya. Misalnya dari kota itu tidak jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Paling sekitar 8 kilo, dari 8 kilo sampai 9 kilo untuk masuk ke Gua Lawat, Gua Macan. Nah, dari Pati juga tidak jauh. Dari Kudus tidak jauh. Sebenarnya Gerobokan itu potensi banget. Ini sangat-sangat berpotensi kalau bagi kami untuk mengingatkan, apalagi warga Gerobokan ya, untuk jangan lupa lah kita mau wisata keluar dulu, nikmatilah wisata kita ke dalam dulu. Mana yang perlu kita potensikan. Nah, apa yang jenengan sampaikan dengan adanya wisata yang di Gua Macan, kita integrasikan dengan yang lain. Satu yang di Jati Pohon Indah, ini ada Bukit Salam. Itu bukit yang paling tinggi yang kemarin dibuat para layang kalau nggak salah. Itu untuk PON kemarin ikut para layang, di situ ada. Nah, jadi terintegrasi mulai dari naik jeep dari Jati Pohon yang Bukit Salam ke sini ke Gua Macan, bisa menikmati juga Karsu Pandang. Ke timur lagi bisa menikmati air terjun Gulingan. Jadi terintegrasinya banyak, satu paket sebenarnya. Nah, tinggal nanti bagaimana para wisatawan ini mau hadirnya mau naik jeep atau mau langsung ke tempat wisata yang ada di Gua Macan. Ini monggo, itu terserah dari seorang wisatawan sendiri lah. Jadi kita yang terbaik, ayo terkoneksi, bisa menikmati naik jeep, menikmati pemandangan alam yang di wilayah Gunung Kendeng seperti apa. Ini kan maksudnya pegunungan khas, ya, pegunungan khas Gunung Kendeng yang mulai dari sini sampai nanti Gua Terawang. Ini jauh sekali. Nah, dari sinilah kami mengharap sekali kepada para wisatawan, baik itu manca maupun yang dalam, untuk bisa berwisata di Gua Lawat dan Gua Macan yang ada di Kabupaten Gerobokan. Oke, mungkin terkait di Gua Lawat dan Gua Macannya sendiri ini ya Pak. Mungkin untuk operasionalnya sendiri, jam operasionalnya sendiri dan tiket masuk ini tuh berapa? Untuk tiket masuk kita murah. Mungkin beli es teh. Itu satu es teh cuma 5.000. Dan mungkin di objek wisata lain kan masih 25.000, 30.000. Ini 5.000 untuk masuk di sini. Nah, jadi tidak mahal. Kita minum es teh mungkin bagi mas-mas atau bapak-bapak yang perokok kan tidak banyak ya, 5.000 aja refreshing gitu. Terus jam operasional ini kita jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apabila jam 4 sore itu masih banyak pengunjung, kita fleksibel kok. Sampai jam 5 baru kita tutup. Yang penting di situ sebelum adzan maghrib kita sudah clear, semua pengunjung sudah keluar dari lokasi. Karena apa? Kalau sudah malam kan posisi gelap, posisi walaupun ada listrik tapi kan tidak nyaman seperti itu. Berarti memang dari berbagai fasilitas yang ditawarkan dan keindahan guanya sendiri dan dipatok dengan harga yang murah ini tentunya juga membuat wisatawan itu sebenarnya untuk tertarik ya Pak untuk datang ke sini. Iya, memang kita tidak akan menaikkan harga-harga dulu Mbak ya. Kita supaya para wisatawan dengan harga murah ini bisa dia melihat dengan kebenaran. Jadi realita lah. Apa yang dipromosikan oleh pemerintah daerah benar enggak atau 5.000? Silahkan nanti dibuktikan cuma 5.000, bisa nyaman, kita penyegaran pemikiran, otak, refreshing, kita Senin sampai Jumat kita berpikir untuk bekerja ya. Akan tetapi dalam 5.000 kita sudah bisa menikmati dan pikiran kita bisa fresh kembali. Terakhir nih Pak, mungkin upaya apa sih Pak yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk mungkin pengembangan dari wisata ini sendiri? Untuk pengembangan nanti kami akan bekerja sama dengan semua OPD, akan kami rapatkan kembali, terutama untuk akses jalan agar bisa nanti para wisatawan dan pengunjung itu nyaman. Dalam arti ini jalannya masih jalan desa ya, karena jalan desa ada jalan tembus ke Desa Sedayu, langsung ke barat lagi nanti Jati Pohon. Ini kan letternya gini. Nah, letter seperti letter U ini berarti kan kita bisa buat satu jalur.
Nah nanti untuk parkir rencana kan di atas, yang di pertigaan itu nanti bisa memperdayakan masyarakat. Karena apa? Apabila itu nanti di sana sudah dibuatkan mungkin seperti warung-warung atau apa, nantinya masyarakat akan berpotensi mendapatkan pendapatan. Baik itu nanti dari hasil karyanya yang ada di sini itu apa, kasnya apa, ini nanti kan bisa kita pasarkan di tempat itu. Nah untuk itu kan juga kita butuh koordinasi dan butuh penganggaran juga. Nah untuk penganggaran ini kami juga berharap nanti pemerintah daerah bisa melihat potensi yang ada di semua objek wisata yang milik pemerintah daerah, dan kami berharap juga dari pemerintah pusat bisa memberikan mungkin uluran tangan atau yang seperti dulu waktu DAK itu kita juga dapat bantuan yang untuk membangun ini. Jadi jelas agar pemerintah itu memang hadir benar untuk masyarakat. Dalam arti untuk masyarakat kita memberikan penghidupan dan pemberdayaan itu kan juga untuk peningkatan pengurangan kemiskinan, Mbak. Kalau di sekitar sini masih potensinya seperti itu, belum bisa apa-apa ya, cuma melihat gua, belum bisa punya pemikiran harus berjualan apa. Kalau tidak dikelola dengan benar, akhirnya masyarakat tetap kategori miskin kan gitu. Nah di sini kan banyak sekali juga durian. Masyarakat juga ada yang menanam durian, apokat juga ada. Nah ini kan bisa dipasarkan di lokasi tersebut. Nantinya seperti itu kami akan, insya Allah akan segera untuk berkoordinasi untuk menata kembali semua objek wisata yang di lingkup mungkin satu paket yang ada di lokasi Jatibun dulu, karena kita harus satu persatu ya, Jatibun, Sedayu ini satu persatu, satu milik desa, satu milik pemerintah daerah. Ayo kita bersinergi agar bisa termasuk apa program pemerintah, bagaimana teknis pengentasan kemiskinan. Ini juga masuk kan, dengan wisata masuk ke situ, akhirnya masyarakat mendapatkan penghasilan bertambah, ya kemiskinan akan berkurang. Oke, berarti lebih ke untuk UMKM sekitarnya ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Beliau berharap ke depan wisata di wilayah Jatipuhun ini dapat saling terintegrasi. Tersedia paket-paket wisata sehingga semakin banyak pilihan bagi pengunjung untuk berkunjung dan mengeksplor potensi yang ada di wilayah Jatipuhun, Kabupaten Grobogan ini. Seperti diketahui, selain keindahan alam Gua Lawa dan Gua Macan, desa wisata ini juga menawarkan wisata agro, wisata Watu Getuk, dan Bukit Lamping. Di sini juga terdapat sentra kerajinan anyaman bambu di Dusun Mambe. Selain wisata goa, ada juga air terjun Kulingan, kolam renang, dan juga pemancingan. Masyarakat Grobogan tentunya patut berbangga dengan adanya sederet wisata alam di wilayah Jatipuhun ini. Pengembangan potensi, promosi, investasi, serta yang tak kalah penting sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat seharusnya mampu menjadikan wisata ini lebih baik agar menjadi ikon di kotanya sendiri. Sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk mampu mengangkat potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Sekian ulasan kami tentang wisata alam Gua Lawa dan Gua Macan yang terletak di Dusun Watusong, Desa Sedayu, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dukungan pemerintah dan pihak terkait tentunya akan menjadi hal penting dalam pertumbuhan sektor pariwisata di daerah ini. Sebab daerah yang maju adalah daerah yang mampu memanfaatkan potensinya dengan baik. Dan sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya. Pemirsa, bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kabupaten Grobogan, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Gua Lawa dan Gua Macan ini karena banyak sekali keindahan, keunikan yang bisa Anda nikmati, dan tentunya hanya dengan merogoh kocek Rp5.000 saja. Saya Valentania, terima kasih dan sampai jumpa.